Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kalau kita bicara Subang ini, sahabat-sahabat AK, ya kita bersyukur saja. Begitu banyak perhatian daripada netizen, YouTuber, dan lain-lain. Kita harus berterima kasih pada mereka. Lalu kita akan koreksi. Kan begitu, kita akan koreksi. Ya, koreksi ini analisa AK bisa salah, bisa benar. Silahkan sahabat-sahabat AK komentar di kolom komentar AK ini. Lalu AK dahulu pernah berpikir begini, kenapa ya di awal kasus, atau bukan di awal kasus, mulai sekian berapa setelah, kalau boleh dibilang setelah adanya olah TKP ke-9, di sanalah mulai rame-ramenya, ya kalau AK bilang memframing pihak polisi begitu. Seakan-akan kinerjanya tidak kenapa dan harus datangnya segitu, kenapa tidak hari pertama, kan begitu. Itu saya rasanya sangat-sangat wajar saja sahabat-sahabat AK. Lalu di framing lah seakan-akan kita dengar isu bahwa TKP rusak dan sebagainya. Ini kan luar biasa sahabat-sahabat AK. Padahal kalau kita dengar dari pihak penyidik, dari Polda sana, kan tidak ada TKP rusak. Atau apakah ini rumor, tapi ada informasi yang kemudian juga berseliweran yang menyatakan bahwa TKP, tempat kejadian perkara, telah rusak pada saat polisi sudah datang. Jadi agak sulit kemudian untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara. Benarkah itu? Oh, itu tidak benar, ya, tidak benar, ya. Namanya kita mengolah TKP, tentunya itu pasti akan dapat bukti-bukti awal yang bisa kita jadikan petunjuk untuk mengarahkan begitu. Lalu di framing lah seakan-akan kita dengar isu bahwa TKP rusak dan sebagainya. Ini kan luar biasa sahabat-sahabat AK. Padahal kalau kita dengar dari pihak penyidik, dari Polda sana, kan tidak ada TKP rusak. Tetapi dipaksakan agar TKP ini rusak bertentangan pihak penyidik. Karena apa? Karena mungkin ada saksi-saksi yang di publik membuat keterangan dan selalu 100% dipercaya sehingga ucapan penyidik tidak percaya. Kan begitu. Ini pandangan analisa. Silahkan lihat jejak digital itu. Jadi seakan-akan begini pola pikir AK. Jangan-jangan nanti kalau ada pelaku ditangkap karena sudah dihembuskan kinerja penyidik ini tidak baik, olah TKP lah begini-begini, jangan-jangan nanti masyarakat dan netizen tidak percaya yang ditangkap itu adalah pelaku. Ini luar biasa permainan mereka nampaknya ini. Memaksakan olah TKP itu rusak dan sebagainya. Begitu juga berbicara alat bukti, barang bukti, CCTV dan sebagainya. Jadi seakan-akan kalau kita berpikir, akan mengambil contoh misalnya kita sudah mendengar dari keterangan pihak penyidik ada 50 CCTV. Itu barang bukti, diperiksa dan sebagainya oleh tim ahli dan sebagainya. Toh kita kadang-kadang netizen ini yang membela saksi itu atau yang apalah gak ngerti lah kayak gitu kan, seakan-akan mereka lebih pintar daripada tim penyidik, daripada tim ahli gitu. Hanya memodalkan HP dan laptop. Ini kan luar biasa sahabat-sahabat AK. Juga jejak HP, inilah itulah, bahkan sketsa yang kita mungkin sama-sama ketahui, sketsa adalah hasil dari keterangan saksi yang digambarkan berbentuk sketsa. Tidak beda dengan hasil keterangan saksi yang dituangkan ke dalam BAP atau tulisan. Ini dituangkan ke dalam sketsa. Kita sudah mulai memprotes kenapa di belakang begitu. Jadi ya orang saksinya memberi keterangan dari belakang. Kan begitu. Pasti nggak paham, bukan nggak paham sebenarnya, tapi kena ada memang agar pihak penyidik ini harus salah, begitu nampaknya, kan begitu. Karena tujuan mereka itu jangan-jangan mereka nanti kalau pelaku ditangkap, isunya sudah dihembuskan pertama agar tidak percaya dengan pihak penyidik. Jadi pelaku ditangkap itu supaya ya jangan-jangan masyarakat atau netizen tidak percaya yang ditangkap itu adalah pelakunya. Kita kan menganalisanya simpel-simpel saja seperti itu. Gitu.
Bayangkan gitu kan. Sudah jelas dikatakan. Pihak penyidik mengatakan tidak ada TKP rusak, tetapi itu TKP rusak terus digembuskan. Agar ya wajar pandangan analisa berharap masyarakat netizen tidak mempercayai kinerja polisi. Sebab apa? Jangan-jangan nanti yang ditangkap itu supaya tidak percaya itu pelakunya. Ini luar biasa permainan-permainan dunia maya, tidak salah gitu. Tapi kita bertanya pada mereka-mereka ini demi keadilan almarhum Ibu Tuti atau demi seseorang atau beberapa orang atau golongan yang mereka bela. Sahabat-sahabat AK, untuk menutupnya begini sahabat-sahabat AK. Penyidik itu sudah melakukan bermacam cara sahabat-sahabat AK. 50 titik CCTV sudah diperiksa, autopsi sebagai sudah diperiksa, wah pokoknya sudah. Jadi kalau kata manusia sudah berikhtiar, Allah yang menentukan. Kita punya iman di sana. Tetapi secara logikanya sahabat-sahabat AK kan gitu. Kenapa AK seperti condong membela penyidik begitu? Yang AK pahami begitu sahabat-sahabat AK yang ada di YouTube AK khususnya, yang AK pahami salah satu orang atau katakanlah kelompok yang ingin mencari pelaku pembunuh Ibu Tuti dan Amel adalah pihak penyidik untuk keadilan, kan begitu. Coba kita bayangkan, koreksi diri kita masing-masing. Saksi-saksi yang sering berdebat itu begitu begini, mereka ingin mencari siapa? Lalu kita ikut-ikutan membela mereka. Lalu ikut-ikutan juga kita seakan-akan tidak percaya omongan pihak penyidik. Seakan-akan saksi kita atau orang kita yang kita dukung mereka yang paling benar. Coba berpikir realita secara sehat, akal sehat. Begitu sahabat-sahabat akal. Jadi ya jelas, kalau kita ingin keadilan Ibu Tuti terwujud, ya kita dukung pihak penyidik dengan ucapan dan perbuatan. Kan begitu. Salah satunya contohnya akan tidak mau itu bahas-bahas ranah penyidik CCTV begitu begini. Seakan-akan lebih pintar daripada tim penyidik. Ya kalaupun mungkin dulu ada 1-2 kali mungkin tobat lah akal lah gitu. Sadar sekarang akal ini siapa. Gitu. Itu aja buat sahabat-sahabat AK gitu. Mari kita koreksi diri. Kan begitu. Tim penyidiklah yang ingin bekerja demi keadilan Ibu Tuti dan Amelia. Lalu kita tiba-tiba berbondong-bondong menyebarkan isu seakan-akan tim penyidik beginilah begitulah. TKP rusak lah. Untuk kepentingan siapa itu? Nggak perlu dijawab, jawab saja diri hakim masing-masing. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Kita bisa menganalisa ini karena sudah 1 tahun lebih sahabat-sahabat AK. Lalu sekarang saatnya buat sahabat-sahabat AK lihat jejak digital ucapan-ucapan dari penyidik. Langsung keluar dari mulutnya, bukan dari analisa lagi. Misalnya kalaulah tim penyidik mengatakan insya Allah, berarti jangan katakan ya itu harus, kan begitu. Misalnya ada titik terang, pahami titik terang itu sendiri. Awalnya misal tidak ada keterangan dari sketsa, sekarang dapat sketsa, kan begitu. Dari mulai saksi ada 3, 4, 5, kan naik terus ada titik terangnya. Itulah hasil kerjanya. Jangan ujub-ujub karena sudah banyak pelaku tidak ditangkap kita nyalakan penyidik. Kita sibuk membela bukan penyidik, mungkin para saksi dan sebagainya. Ini luar biasa. Sekali lagi khususnya buat sahabat-sahabat AK yang ada di YouTube ini, begitulah. Kita sama-sama belajar memahami kinerja penyidik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah.